Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Hasim Arfa, redaktur politik Tribun Timur, kembali bersama Anda di program acara Klakson Pilkada 2024. Dan hari ini kita akan membahas soal partai menatap Pilkada 2024. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan dua narasumber. Yang pertama ada Sekretaris DPD Partai Golkar Sulsel, Bapak Andi Marsuki Wading. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Siap. Kemudian yang kedua ada Wakil Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Sulsel, Bapak Yusran Sopian. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Siap. Kemudian tentu yang menemani saya setiap malam ada Pak Bung Abdul Karim, anggota Humaniora dan Demokrasi. Dan sebagai pengantar kita pada malam hari ini, saya meminta Pak Karim dulu untuk menjadi pemantik kita. Bagaimana sebenarnya partai menatap Pilkada 2024 ini? Silakan. Nah, baik, terima kasih Bung Hasim. Jadi saya pikir tema diskusi kita pada malam hari ini sangat jelas ya. Bagaimana partai kita mau mendengarkan bagaimana respon partai, apa yang dilakukan oleh partai, ide-ide apa yang akan disampaikan ke publik terkait dengan Pilkada 2024, Pak. Jadi kita mau partai politik ini, karena bagaimanapun juga dalam politik elektoral lokal ini, partai politik aktor pokok di sini. Karena partai politik yang mengusung calon, partai politik yang menjaring, partai politik yang mengusung. Apapun, siapapun dan latar belakang yang diusung oleh partai politik nanti, itulah yang harus dipilih oleh masyarakat, Pak. Nah, agar kepemimpinan ke depan ini tidak salah arah, maka tentu partai politik ini sebagai filter calon-calon pemimpin ini jangan salah pilih juga, nah, gitu. Nah, oleh karena itu kita mau, mungkin masyarakat Sulawesi Selatan ini kita harapkan paham bagaimana partai politik merespon pilkada ini. Apa yang akan strategi-strategi dilakukan misalnya dari Golkar, dari P3, karena mau tidak mau seperti yang saya katakan tadi, partai politik ini aktor utama dalam politik lokal elektoral pilkada ini kita ini. Kita mau lihat apa sih sebenarnya yang ada di kepala partai politik ini dalam mengapresiasi pilkada ini. Mengapa partai politik harus membangun manuver-manuver, mengapa partai politik harus membangun strategi-strategi, untuk apa kemenangan-kemenangan itu, dan untuk apa mungkin secara khusus spesifik untuk apa kita berpilkada. Saya pikir itu untuk pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Iya. Kita lanjut saja langsung, Pak. Dari Partai Golkar sendiri dalam menatap pilkada ini bagaimana anunya? Ini agak beda kemungkinan dari tahun-tahun lalu. Ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Karim dan Pak Yus yang saya hormati. Saya yang pertama mengapresiasi Tribun atas adanya acara seperti ini. Dan ini betul-betul memberikan pelajaran yang berharga bagi yang nonton acara ini. Kalau terkait dengan partai politik dikaitkan dengan pilkada gubernur dan pilkada kabupaten kota, kalau dari Partai Golkar sebenarnya ini sudah dari awal kita sudah persiapkan, yaitu persiapannya sejak pada musda yang lalu di setiap kabupaten kota yang mau menjadi ketua Golkar memang sudah di fit and proper test. Kenapa Anda mau jadi ketua Golkar? Dari situ ya? Nah, di situ. Kenapa Anda mau jadi ketua Golkar? Apa cita-citanya? Saya mau jadi bupati. Kenapa mau jadi bupati? Apa modalmu? Apa modalmu? Saya punya kemampuan untuk memimpin. Saya kemampuan finansial, dan siap mental dan siap finansial.
Dan dia berjanji saya tidak akan menggunakan sponsor, karena sponsor kadang-kadang lebih, kalau kita terpilih dia yang menggurui kita, ya kan. Akhirnya program yang tadinya mau jalankan dengan bagus itu tidak jalan. Yang kedua, Partai Golkar sekarang ini tidak lagi seperti yang lalu. Yang lalu itu ya ada semacam mahar untuk maju. Sekarang ini tidak ada bayar-bayaran. Jadi sudah tegas ketua kami Pak Taufan Power bahwa yang mau maju tidak perlu ada bayar-bayaran untuk bayar partai untuk maju jadi bupati atau menjadi gubernur. Cukup uang Anda itu siapkan untuk pakai kampanye, pakai untuk biaya politik ke depan. Jadi ini yang membedakan dengan periode yang lalu dengan yang sekarang, sehingga betul-betul calon yang dipersiapkan itu memang sudah mempersiapkan di sekarang, ya kan? Kalau perolehan kursinya tidak bisa mengusung sendiri, ya mulai dari sekarang menggarap dengan teman-teman yang bisa sejalan, sevisi, semisi untuk bisa membangun daerah masing-masing supaya bisa berkoalisi, ya kan? Bisa berkoalisi. Ya, memang juga ada arahan dari DPP agar supaya koalisi Pilpres yang lalu harapannya itu bisa lanjut ke Pilkada Pilgub. Tapi itu tidak menjadi kewajiban, tapi itu merupakan harapan, tapi tergantung kondisi dan situasi di daerah masing-masing, kan? Seperti misalnya di Sulawesi Selatan, yang Gerindra kan berpotensi untuk mengusung sendiri. Golkar juga bisa berkoalisi 1-2 partai, akhirnya cukup bisa mengusung. Sangat bisa. Dan saya kira ya memang untuk ke depan ini baik Pilgub maupun kabupaten kota, mudah-mudahan semua yang diusung oleh partai politik itu betul-betul bisa memberikan atensinya untuk mengembangkan, meningkatkan kabupaten kota yang akan dituju. Saya kira itu. Kalau kita lihat tadi Golkar ini Kak Yusran sangat pede mengusung dan sudah memberikan banyak surat tugas. P3 sendiri agak beda ini, membuka pendaftaran menit ini. Gimana anunya? Jadi menghadapi pilkada serentak ini ada dua arah. Kita mengusung kader kita sendiri, ataukah kita mengusung non kader. Kalau kita mengusung non kader, ada indikator-indikator yang memang menjadi rujukan kita berdasarkan pedoman organisasi yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat. Rujukan ini berdasarkan dari eskalasi nasional, karena biar bagaimana P3 ini kan salah satu partai tertua dan harus cepat berbenah karena ada situasi nasional bahwa kemarin kita menghadapi pileg ternyata terkendala bahwa kita harus melewati proses MK untuk bisa lolos atau tidak di parlemen threshold ini. Sehingga memang rujukan ini yang menjadi pedoman organisasi di seluruh wilayah, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Apa itu? Adalah pedoman untuk menseleksi non-kader. Nah, non-kader ini kenapa mesti kita seleksi? Pertama sekali, yang paling mendasar adalah kita harus samakan persepsinya. Kita harus samakan visi dan misi dari kandidat tersebut dengan kita dan perjuangan selama ini Gerindra, program-program kerjanya seperti apa, ada enggak kesesuaian dan sinkronisasi terhadap kandidat tersebut yang akan dijadikan calon kepala daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kemudian yang kedua adalah bahwa dengan dilakukannya proses tahapan itu, penjaringan atau dibuka pendaftaran, kita bisa mengukur juga salah satu indikator dari calon kepala daerah itu bagaimana tingkat kepercayaan publik lewat survei yang akan kita menjadi syarat dalam proses pendaftaran tersebut. Kenapa kita mesti lihat elektoralnya, elektabilitasnya? Karena sesuai dengan asas partisipatif bahwa ada tingkat kepercayaan publik yang harus menjadi indikator terhadap kandidat tersebut. Misalnya ada keinginan yang besar oleh calon kepala daerah tapi tingkat kepercayaannya rendah, ya. Dan ini menjadi salah satu parameter utama kita dalam
proses di pendaftaran dan tahapan seleksi lanjutan tersebut. Ya. Sehingga menjadi catatan khusus yang akan kita bawa ke tingkat pusat bahwa seperti ini surveinya yang dilakukan oleh kandidat. Karena biar bagaimana kita harus mengikuti animo atau kepercayaan publik. Bagaimana cara mengukur kepercayaan publik? Kita lihat dari tingkat elektabilitas, tingkat kesukaan dan lain-lain. Karena itu adalah pendekatan ilmiah yang selama ini memang dalam proses demokrasi secara modern sering kita melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah tersebut melalui survei dari lembaga-lembaga konsultan misalnya, dan ini menjadi salah satu parameter kita untuk melihat. Kemudian syarat lain adalah bagaimana persiapan dan kesiapan dari calon kepala daerah, karena banyak fenomena di masyarakat kita lihat bahwa tingkat elektabilitas tinggi tapi kesiapannya rendah, seperti itu. Mungkin tadi sempat dibahas sama salah satu kolega saya di Partai Golkar kan, bahwa banyak indikator-indikator lain ternyata untuk bisa mengantarkan kandidat tersebut menjadi kepala daerah. Kenapa kita menseleksi dengan baik di pilkada ini? Karena kita belajar bahwa kalau kita tidak perbaiki dari bawah ini, Partai P3 yang kemarin terjadi turbulensi karena kita masuk proses MK kan, jadi kita mulai pelan-pelan bagaimana bisa kita perbaiki, kita benahi ini baik di tingkat bawah melalui calon-calon kepala daerah yang akan kita usung ke depannya. Bagaimana kepentingan-kepentingan partai, kepentingan masyarakat bisa kita sesuaikan lebih awal pada saat proses penseleksian, gitu. Ya. Mendengar itu Kak Karim dari tadi Ya. Golkar kayaknya agak lebih teknis nih, langsung membahas. Begitupun dengan P3 kayaknya sudah persiapan masuk di tahap survei dan penentuan calon. Nah, apakah memang itu yang harusnya dilakukan oleh partai? Saya sih kalau yang paling pertama disiapkan adalah sebenarnya bukan apa namanya? Bukan rencana-rencana politiknya apa gitu. Maksudnya tujuan-tujuannya ini tadi apa ini? Nah, masyarakat itu ingin mendengarkan sebenarnya Golkar ini misalnya melakukan seleksi ini bagaimana, bukan hanya metodenya tapi apa yang mau dicapai. Sama dengan P3 misalnya. Nah, P3 misalnya seperti yang dikatakan tadi, calon dari non kader kita jaring secara khusus. Nah, apa yang mau dicapai dari situ? Karena kita politik itu bukan hanya membangun kesepakatan teknis, tetapi ada cita-cita yang ini yang mau dibawa. Nah, selama ini kalau dalam kita lihat di sejumlah media lah misalnya, kelihatannya politik kita hari ini kehilangan cita-cita, nihil cita-cita. Kita tidak pernah mendengarkan bagaimana partai politik membayangkan tatanan masyarakat ini. Misalnya, kita tidak pernah menemukan bagaimana partai politik ini membayangkan peranata-peranata struktural negara di daerah ini tepatnya bagaimana kira-kira. Bagaimana daerah ini bisa mencukupi PAD-nya misalnya. Itu harus ada kontribusi dari masukan-masukan dari partai politik. Nah, oleh karena itu melalui momentum pilkada ini misalnya kita berkeinginan sekali partai politik tidak hanya menyiapkan agenda-agenda teknis, tetapi memang agenda-agenda konsepsional ini yang harus dibangun lebih dulu. Bahwa oke, kita ikut pilkada, apa yang kita mau bangun sebenarnya dari pilkada ini? Apakah kita mau bangun masyarakatnya, mau bangun pemerintahnya, atau apa? Atau parlemennya yang mau diperkuat? Itu harus. Nah, dengan cara apa memperkuat semua itu publik harus tahu itu, Pak. Karena bagaimanapun juga masyarakat ini dalam politik elektoral langsung ini, masyarakat itu baik secara konstitusional maupun secara teoritis, masyarakat adalah pusat segala-galanya. Oleh karena itu partai politik itu pengabdiannya ke masyarakat. Ini ruang pengabdian terbuka lebar. Nah, bagaimana kondisi ruang pengabdian kita ini? Bagaimana partai politik ini mendefinisikan hari ini masyarakat ini sebagai ruang pengabdian?
kita lihat ada beberapa kabupaten banyak investasi, tetapi investasi tidak sejalan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Justru kabupaten itu jadi kabupaten termiskin di Sulsel misalnya. Nah, ini partai politik bagaimana menyiapkan calon bupati yang tidak seperti itu modelnya nanti hasil kerjanya. Karena ini soal kepemimpinan ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat kita. Saya pikir itu yang Ya. Dari Golkar sendiri, Pong, gimana? Ya, ya memang dari awal saya bilang Golkar itu dari awal sudah mempersiapkan. Jadi bukan hanya mempersiapkan bahwa kau jadi bupati akan keinginan jadi bupati sama begini dan seterusnya, tetapi apa yang akan Anda lakukan apabila jadi bupati, ya kan? Ya, tujuan utamanya mensejahterakan masyarakat, ya, memberikan fasilitas apa yang dibutuhkan di masyarakat, ya kan? Ya, itu yang menjadi pertimbangan pertama untuk kita mengusulkan untuk bisa diberikan surat tugas. Jadi memang dia sudah lihat misalnya tentu semua kabupaten berbeda kan, berbeda kebutuhan dan keinginan dari masyarakatnya. Kalau di misalnya dominasi pertanian tentu ya dia akan kembangkan di situ. Kalau dominasi ada pariwisata tentu dia kembangkan untuk situ. Ya tergantung dari mana kondisi dan keadaan situasi dari kabupaten kota yang akan pilkada, dan ini pilkada serentak. Sehingga dengan demikian dari awal memang sudah disiapkan bahwa dia sudah membuat semacam visi misi untuk bagaimana untuk membangun ke depan, dan visi misinya ini tidak boleh bertentangan dengan RPJPN jangka panjang nasional, jangka panjang provinsi, dan nanti diurus masuk dalam RPJMD-nya jangka 5 tahun. Jangan bertentangan dengan itu. Jangan sampai misalnya dia mau membangun jalan 5.000 km, pada kemampuan APBD-nya setahun paling tinggi 5 km. Ya tentu masyarakat ketawa kan. Lo kenapa mau APBD sekian? Dana dari pusat cuma sekian. Sekian mau menjanjikan masyarakat semua bangun dan sebagainya. Mana mungkin, mesti realistis, ya kan? Belum lagi sektor-sektor yang lain. Jadi itu memang harus visi misi itu harus sejalan dengan program jangka panjang nasional, program jangka panjang provinsi, dan program jangka panjang daerahnya masing-masing, dan diurus dalam RPJMD. Jangan bertentangan. Jangan seperti ada teman dulu ya anggota DPR ya. Nanti kalau Anda pilih saya sama bikin jembatan di sini, masyarakat bilang, tidak ada sungai di sini Pak. Kalau perlu sungai juga saya bikin. Itu ada masyarakat. Nah, kira-kira seperti itu supaya masyarakat tahu bahwa ini memang betul apa yang dilakukan. Jadi tidak begitu berganti bupati, lain yang dikampanyekan, lain yang dia bikin. Karena tidak sesuai dengan program nasional. Kalau sesuai dengan program nasional, pasti apa yang dia inginkan pasti jalan. Dan masyarakat pasti ingin melihat bahwa inilah yang mau dilakukan ke depan. Saya kira itu. Kak Yusran, ini kan pernah juga di DPR dan di wakil ketua. Postur APBD kita itu sangat minim untuk dipakai kepala daerah membuat program. Beberapa saya lihat program-program itu misalnya anggaran desa itu sudah dipesan. Ini ya anggarannya untuk ini. Nah, untuk merekrut kepala daerah ini bagaimana kira-kira? Yang bisa memang hanya anggarannya sekitar 30-40% dari APBD, itu bisa mereka berbuat banyak. Jadi begini, memang kelemahan kita dalam bernegara, dalam mengelola daerah memang di pengelolaan anggaran. Karena memang sudah menjadi budaya ini, bahwa sekitar 60-70% serapan dari postur APBD maupun APBN secara nasional itu dipakai di belanja anggaran tidak langsung. Pegawai ya. Sehingga memang kesulitan dalam kesulitan calon pemimpin itu dalam mengelola anggaran yang sangat terbatas. Tetapi banyak sebenarnya metode yang beberapa kepala daerah lakukan, yaitu bagaimana meyakinkan investor
bekerja sama dengan pihak ketiga, baik itu pengusaha, baik itu perguruan tinggi untuk dalam menata daerahnya. Sehingga itu menjadi salah satu solusi bagaimana mengelola anggaran yang terbatas dengan mendapatkan langkah-langkah yang efektif, melakukan kerjasama dengan pihak lain. Itu juga terjadi secara nasional maupun di daerah, beberapa daerah yang memang sangat membantu penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian serapan PAD dalam daerah tersebut bisa meningkat. Inilah yang kita ingin dengar dari calon kepala daerah. Makanya tahapan-tahapan menghadapi pilkada partai P3 itu mulai dari pendaftaran dan maju uji kompetensi itu, bahwa bagaimana kita bisa melihat secara langsung, secara gamblang calon kepala daerah ini pantaskah memimpin daerahnya, bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru misalnya, bagaimana meningkatkan sektor pertanian, bagaimana bisa pupuk murah, bagaimana misalnya meningkatkan taraf hidup nelayan misalnya, dan lain-lain. Nanti kita ukur sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Misalnya kalau daerah pesisir bagaimana cocoknya, daerah pegunungan bagaimana cocoknya. Sebenarnya gampang teori ini. Kenapa? Karena banyak sekali kepala daerah kita hadapi. Dalam proses seleksi itu kita lihat ternyata ada beberapa calon kepala daerah bagus, dia punya visi misi. Ini juga sebenarnya menjadi diferensiasi nanti kalau kita menghadapi calon kepala daerah lain, karena bahan kita sudah ada. Walaupun bahan baku dari partai, dari pengalaman-pengalaman dalam jabatan-jabatan publik misalnya, itu ada dalam satu dokumen sebagai tolak ukur awal. Tetapi kita bisa melihat ternyata ada beberapa calon kepala daerah bagus visinya dan misinya di daerah ini. Nah, ini yang kita bisa melihat masa depan daerah tersebut, dan bisa kita memberi saran dan masukan dalam forum uji kompetensi tersebut, sambil mengukur kelayakan, sambil kita bisa memberi masukan kalau ternyata calon kepala daerah ini mempunyai kesiapan dan persiapan yang layak untuk bertarung, seperti itu. Siap. Kak Karim, silakan. Ya, saya mau titip usul, Pak. Iya. Kalau misalnya seleksi penjaringan itu, selain menghadirkan mungkin akademisi, mungkin menghadirkan pegiat-pegiat aktivis-aktivis sosial kemasyarakatan, mungkin juga memang perlu ditekankan kepada calon-calon yang dijaring itu tadi, yang dia mengerti tentang masyarakat yang dia mau pimpin itu bagaimana. Karena banyak itu, Pak, ya mengada-ada kan, bukan mereka yang bikin visi misinya itu. Bukan mereka, dibikinkan. Dari mana kita tahu? Nah itu dulu saya pernah jadi tes panelis. Saya pernah jadi panelis, saya bisa ukur, bukan dia yang bikin. Karena jadi membahasakan cita-cita orang, visi-visi orang. Nah, ini harus artinya apa? Ini kan indikasi bahwa si kandidat ini tidak serius, partai politik juga ini kurang serius menyaring calon-calon pemimpin ini. Dia harus pandai mendefinisikan, memahami betul bagaimana situasi masyarakat yang mau dipimpinnya. Misalnya harus cermat melihat, karena kan ini soal banyak hal, misalnya soal APBD yang mau digemukkan, sementara kondisi alam misalnya yang berbeda gitu. Banyak orang di daerah-daerah, Pak, kurang tertarik jadi bupati karena faktor itu. Bila sumber daya alamnya tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa kan gitu. Nah, disinilah dibutuhkan partai politik membangun instrumen bagaimana caranya supaya ini semua dibuka oleh kandidat-kandidat itu. Kandidat itu benar-benar mengerti keadaan daerah ya, di mana dia mau jadi kandidat. Banyak juga perantau, Pak, pas mau pilkada baru pulang kampung. Banyak itu. Banyak. Dia sudah tidak kenali siapa omnya di sana, karena puluhan tahun merantau. Pas ada momentum pilkada begini, karena sukses di rantau ya pulang jadi calon bupati. Ada di pulang. Itu kan apa ya? banyak. Menurut saya kandidat-kandidat begini historis. Karena
nggak paham dinamika lokalnya bagaimana, nggak paham masyarakat lokalnya bagaimana. Belum lagi kalau dia tidak punya kemampuan membaca postur anggaran, itu bahaya itu. Itu banyak dalam tanda kutip kajili-jili memutuskan ini dibikin di mana dia ambil duitnya kan. Nah, aspek-aspek ini sangat berkaitan dengan SDM calon-calon kepala daerah kita. Nah, saya sangat berharap partai politik bisa memastikan kapasitas-kapasitas itu, karena bukan hanya kemampuan finansial yang dibutuhkan, Pak. Untuk apa jadi begitu jadi tapi tidak tahu mau bikin apa, dan disuruh diminta bagaimana situasi masyarakat, tidak bisa dibahasakan. Itu kan menurut saya ya membuat demokrasi kita ini terpuruk. Karena pilkada ini sebenarnya untuk memperkuat demokrasi lokal. Apa indikasinya? Partai politik bebas, ada kebebasan partai politik menjaring kandidat dengan menjaring calon-calon bupati, calon-calon kepala daerah yang memang punya visi tentang demokratisasi. Kemacetan pembangunan, fenomena kemiskinan, fenomena pengangguran, itu indikasi demokratisasi tidak sehat di daerah itu. Kalau demokrasi tidak sehat di sebuah daerah, Pak, rakyat sehat pun akan sakit. Itu. Pak Bupati bisa sakit kepala. Kan itu. Jadi memang bukan hanya kemampuan berjejaring, bukan hanya memang kemampuan SDM sangat diperlukan, Pak. Sangat diperlukan. Tidak bisa hanya sekedar mengandalkan kapasitas ada asisten, ada kepala dinas. Mereka ini juga kan sebenarnya jabatan politis. Karena bupati yang naik adalah orang dekat, dia diambil aja jadi ini kan. Artinya tidak jauh beda dengan jabatan bupati dan wakil bupati. Politis juga kursinya itu. Nah, memang disinilah dibutuhkan, karena di mana lagi masyarakat bisa berharap, Pak, untuk membangun kebaikan-kebaikan itu kalau partai politik yang sebagai sentral pokok dari demokrasi tidak melakukan itu. Kalau kami di kelompok-kelompok masyarakat sipil tidak mungkin, tidak ada ruangnya. Nah, yang memang memungkinkan adalah partai politik. Saya pikir itu, Pak Sip. Siap. Nah, ini Kak, tadi kan kondisi idealis. Beliau-beliau ini kan sudah pasti merasakan bagaimana realitasnya. Kita mengusung misalnya calon yang berkualitas, tapi tidak cukup poinnya. Tidak cukup. Bagaimana kira-kira? Nah, untuk kira-kira tidak sampai ke situ, tapi mendekati bagaimana kira-kira dari Golkar untuk menyeleksi calon kepala daerah. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa Golkar itu sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan memang, ya kan? Sudah mempersiapkan pada saat kita melakukan musda untuk mencari figur ketua DPD Partai Golkar di kabupaten, ya kan? Dan salah satu pertanyaannya, kenapa Anda mau jadi ini? Apa cita-cita ke depannya? Ya kan? Jawabannya mau jadi bupati. Ya kan? Untuk mau jadi bupati, apa yang Anda harapkan? Apa kemampuannya? Ya kan? Jadi kemampuan berpikirnya, mampu membangun daerahnya. Apa yang mau pakai membangun? Saya punya kemampuan finansial untuk itu. Ya kan? Di samping tentu dari APBD, APBN dan seterusnya kan. Tapi untuk menuju menjadi bupati, dan saya tidak perlu untuk pakai sponsor dan seterusnya untuk jadi terpilih bupati, kan? Ya, tapi setelah nanti jadi bupati, tentu memang dia sudah bisa membaca apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya itu, sehingga Partai Golkar oleh Pak Ketua sudah dari awal sudah menyampaikan bahwa Partai Golkar tidak akan memungut biaya apa-apa membebani calon untuk maju sebagai pilkada. Cukup uangnya itu disiapkan untuk dipakai dalam kampanye nanti, ya kan? Supaya tidak pakai sponsor, tidak pakai dan sebagainya, cukup pakai kemampuan sendiri untuk itu, ya kan? Sehingga mereka diberi surat tugas. Memang sudah diwawancarai di sini dan diwawancarai di DPP. DPP itu tidak memberikan surat tugas apabila dia tidak melakukan semacam fit and proper test, begitu wawancara tentang kemampuan apa dan sebagainya, sehingga keluar itu surat tugas. Dan surat tugas yang diberikan itu pada umumnya ketua DPD
pada umumnya kepala daerah yang masih memimpin dan seterusnya. Ya kan? Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan apabila ada calon lain nanti yang menyusul kalau memang itu mumpuni untuk disusul. Dan itu bisa diusulkan kemudian. Sehingga saya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Karim tadi, bahwa memang calon itu harus pintar dan bisa membaca kebutuhan masyarakat yang akan dipimpin. Ya kan? Apa kebutuhannya, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana mendapatkannya supaya dapat dukungan untuk itu. Ya kan? Dan inilah yang sementara berjalan. Ya kan? Dan ini juga sekarang DPP ini untuk seluruh yang sudah diberikan tugas itu, ini survei yang kedua sudah jalan. Ya. Golkar menunjuk. Ya, sudah menunjukkan survei yang kedua. Yang pertama sudah. Sampai 3 kali Pak ya? Ya, sampai 3 kali. Ini yang kedua sekarang sudah jalan ini. Jalan ini. Dan itu ada rewardnya untuk disampaikan. Bahwa ini kurangnya ini dan seterusnya. Memang dipersiapkan untuk itu. Dan tentu ada kabupaten yang harus berkoalisi. Ya kan? Ya itu juga dia sebentar lakukan. Masing-masing dia mendaftar sana, mendaftar sini, ya mana bisa kira itu. Oh iya, siap Pak kalau gitu. Gimana? Jadi memang menghadapi pesta demokrasi itu memang kompleks. Ya, jadi sangat kompleks. orangnya harus pintar dan orangnya punya logistik. Punya uang lah ya. Ya, nggak salah uang, itu modal. Modal ya. Jadi bagaimana cara mengukur semua ini? Ya tentunya ada uji kompetensi. Bagaimana mereka, bagaimana kita berdialektika, berdiskusi, dan kita mendengar langsung. Makanya perlu ada tahapan seleksi ujian kompetensi. Terus bagaimana cara mengukur harapan masyarakat seperti yang selalu diungkapkan oleh banyak orang, banyak pengamat. Nah, kita coba ukur secara ilmiah, pendekatan ilmiah. Bagaimana survei? Banyak orang suka kira-kira begitu. Banyak orang yang mau kita terpilih, sehingga kita bisa ukur harapan masyarakat lewat sini. Oh ternyata banyak orang berharap dia jadi pemimpin, kira-kira begitu. Jadi satu pekerjaan kita bisa tuntas dengan melihat itu tadi, pendekatan survei itu. Oh ternyata tinggi elektabilitasnya. Sehingga di tahapan berikutnya bagaimana persiapan dan kesiapan. Karena banyak orang pintar, tinggi elektoralnya, begitu naik panggung banyak kendala. Telepon sana, telepon sini. Tuh kira-kira begitu. Iya, ini realistisnya. Ya, artinya di sini nih kita seleksi. Di sini nih kita lihat dan kita dengarkan secara terbuka pada pada uji kompetensi itu yang didengar mungkin beberapa pengurus DPW yang kita libatkan dalam proses itu, dan ini menjadi laporan atau bahan DPP yang akan kita teruskan dari tingkat kabupaten kota, DPW ke DPP. Ini salah satu indikator. Jadi memang sulit untuk menghadapi ini karena memang kita butuh seseorang yang paripurna, kira-kira seperti itu. Betul. Mencapai kesempurnaan figur yang sempurna ini butuh memang seleksi yang ketat, butuh pertimbangan yang matang. Bagaimana menentukan salah satu figur untuk bisa mewakili kepentingan masyarakat, kepentingan program kerja dari partai itu sendiri, sehingga sama-sama kita jalan melewati proses itu, dan sama-sama kita yakini bahwa setelah melalui proses itu tidak ada lagi kita diskusikan karena sudah terseleksi dengan baik dan tinggal pusat yang menentukan siapa figur terbaik yang mereka akan usung di kemudian hari untuk bertarung sebagai calon kepala daerah. Nah, mungkin kan sudah ada beberapa survei juga terkait persepsi masyarakat, dan beberapa juga survei yang sudah dirilis itu masyarakat itu maunya pemimpin yang bisa memberikan kesejahteraan. Ini kan butuh anggaran ini bos, memberikan lapangan kerja yang luas dan tidak korupsi. Ini agak susah ini, yang begini-begini ini. Dia butuh sejahtera tapi tidak korupsi. Kemudian anggaran yang bisa diotak-atik itu hanya sekitar 30% sampai 40%. Gimana? Lanjut lagi.
Jadi bukan susah, sebenarnya gampang karena uangnya sedikit. Apa yang mau dikorupsi kalau anggaran sedikit? Jadi sebenarnya ya itu kan masalah korupsi ini kan bukan masalah banyak tidaknya anggaran sebenarnya, tapi masalah karakter dan dari seorang pemimpin tersebut. Mampu tidak dia tidak tergoda dengan hal-hal seperti itu, sehingga memang kalau memang punya kesiapan yang baik, mungkin sedikit kita bisa eliminir risiko-risiko seperti itu. Nah, Iya. karena dia udah siap dengan dirinya, Sudah selesai ya? sudah selesai. Artinya dia tinggal memikirkan bagaimana memperbaiki daerah, tetapi dengan pendekatan-pendekatan yang efektif, sehingga memang seorang calon kepala daerah itu harus didampingi beberapa pemikir-pemikir yang handal ya, untuk memperbaiki daerahnya, karena kita punya kapasitas berpikir ini kan terbatas. Biasanya seorang teknokrat ternyata tidak tahu persoalan ekonomi, misalnya contoh tidak tahu ternyata dengan persoalan kelautan dan perikanan, sehingga memang beberapa calon kepala daerah itu mempersiapkan orang-orang terbaiknya bagaimana melakukan satu rumusan yang baik untuk membangun daerahnya. Siapa yang punya paradigma pembangunan yang bagus, siapa punya pemikiran ekonomi yang tepat dalam meningkatkan sektor-sektor UMKM misalnya, wirausaha misalnya, atau bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pekerja-pekerja buruh misalnya. Nah, itu butuh formulasi, dan tidak semua bupati bisa memiliki itu semua bakat itu, pemikiran-pemikiran itu. Jadi memang butuh insight dari beberapa orang yang punya kompetensi di bidang tersebut, seperti itu. Siap. Langsung dilanjut. Ya kalau di Golkar sekarang semua yang dapat surat tugas itu pada umumnya orang di situ, orang di kabupaten itu sendiri, Iya. tokoh di situ, ketua Toko Golkar di lokal situ. saya lihat rata-rata. Ya, pokoknya memang orang di situ. Jadi tahu persis perkembangan daerahnya, tahu persis apa yang dibutuhkan masyarakatnya, dan tahu persis apa yang belum dilakukan bupati yang sekarang. Ya kan? Dia sudah itu. Dan mereka juga semuanya melakukan survei sendiri. Jadi ada surveinya untuk diri sendiri bahwa ini yang dibutuhkan masyarakat, dan kesukaan masyarakat terhadap Anda cuma sekian, ya kan? Kalau mau terpilih lakukan ini, dan itu ada surveinya sendiri, dan itu sudah jalan, dan sudah ada yang memberikan informasi beberapa kabupaten, ya hasilnya cukup menggembirakan, ya kan? Oleh karena itu, menurut saya apa yang diberikan surat tugas oleh DPP itu sudah membaca potensi daerahnya, sudah membaca kebutuhan masyarakatnya, dan dia sudah persiapkan untuk semuanya itu. Jadi saya tidak ragu bahwa dia akan sini dan sebagainya. Iya. Bahwa dia tidak tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, dia kerjakan yang lain. Ya mestinya begitu kan. Iya. Mestinya begitu. Sehingga insya Allah saya yakin dan percaya kalau nanti dia terpilih, betul-betul dia bisa melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya, yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, dan seterusnya, ya kan. Jadi ada yang harus dikembangkan, ya kembangkan memang. Karena itu potensi untuk PAD, misalnya apa yang tidak dilakukan seperti sekarang, misalnya di Wajo misalnya, ada beberapa potensi wisata di sana. Kalau itu dikembangkan, masuk PAD-nya banyak. Tapi ini belum dikerjakan. Menurut survei itu harus dilakukan. Kalau itu dilakukan, ada PAD-nya masuk. Dan itu yang beberapa, makanya kami minta supaya lakukan survei sendiri, lain juga survei DPP. DPP itu lain juga, nanti ada salah-salah combine begitu kan. Ada survei pembanding, Ya, Pak, ada pembanding. Siap. Oke, Tribuners, kita rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Klakson Pilkada 2024.
Oke, Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa dan masih bersama dengan kedua narasumber kita di Klakson Pilkada. Nah, langsung saja ke Kak Karin untuk bagaimana selanjutnya kira-kira. Tadi saya dengar diskusi menarik ini. Satu variabel yang selalu menjadi mainstream partai politik pasca sejak 2005 ini itu kehadiran lembaga survei. Saya berpikir barangkali partai politik bisa memberikan membangun sendiri lembaga survei di internalnya supaya kan keluhan masyarakat ini diskusi yang lalu Sekretaris DPW PKW bilang pilkada itu mahal Pak biayanya. Nah, saya pikir bisa ditekan dengan ketika partai politik sendiri yang mengadakan itu survei-survei itu sangat bagus. Dan mengapa misalnya kita juga tidak pernah mencoba selain itu ya, selain lembaga survei, tentu juga selain menjaring ini calon-calon ini lewat mekanisme internal partai masing-masing kayak Golkar 3, bisakah misalnya kita ciptakan instrumen baru menjaring ini dengan cara kalau mekanisme partai diadakan di ruangan tertutup, dipanggil mereka baru kita diskusi. Bisakah misalnya ada mekanisme publik menciptakan mekanisme sosial untuk menjaring calon kepala daerah. Misalnya ya, saya misalnya calon dari partai A misalnya. Oke, sudah melamar, lalu ketika sudah melamar di partai itu, sebelum misalnya dinyatakan diterima lamaran ini, misalnya dipublikasi di media sosial atau di mana, atau di media cetak. Ini yang melamar di P3 nih. Ini yang melamar di Golkar. Wahai masyarakat Sulawesi Selatan, kami minta apa masukan-masukan Anda terkait ini. Tanggapan publik ya? Tanggapan publik. Karena publik ini harus disertakan. Karena kita tidak mengerti kita tidak bisa menebak apa isi kepala masyarakat kita hari ini tentang pilkada. Maka oleh karena itu kita yang harus proaktif mencari tahu itu. Salah satunya mungkin survei, tapi survei kan mengukur elektabilitas kandidat, sosok. Nah, yang kita mau ini adalah bagaimana persepsi publik terhadap calon A, calon B. Calon A, calon B. Ini kan mekanisme demokratis yang sangat demokratis dan sangat terbuka. Saya pikir kalau ada partai politik di Sulawesi Selatan mencoba itu, kan belum ada di Indonesia begini. Kalau ada partai politik di Sulawesi Selatan melakukan eksperimentasi ini, saya pikir daerah lain akan ikut. Bahwa ini si Hasim ini misalnya calon bupati datang ke P3 minta ambil formulir, masyarakat Sulawesi Selatan, bagaimana menurut Anda si Hasim ini? Beri kami masukan. Nah gitu. Nah dengan cara itu saya pikir teropongnya lebih objektif dan dia adalah mekanisme yang menurut saya tidak berbiaya mahal, Pak Andi, Pak Sofyan, tidak berbiaya mahal. Saya pikir itu Pak. Mungkin ada artinya demokrasi ini harus mengikuti situasi kebutuhan dan zaman. Kita manfaatkan medsos misalnya untuk itu, kita manfaatkan media massa untuk itu. Dan kebutuhan situasi adalah masyarakat kita ini mau tahu. Kita mau tahu, partai harus tahu apa di pikiran masyarakat ini tentang kandidasi-kandidasi ini yang bertebaran baliho-balihonya. Iya, karena itu nantinya akan memverifikasi hasil survei juga. Bisa jadi alat verifikasi itu. Hasil survei misalnya P3, oh ini survei ini elektabilitasnya. Tapi untuk memverifikasi kualitasnya elektabilitas tadi ini yang lembaga survei, inilah publik ini, pandangan publik ini. Karena kan survei hanya beberapa orang itu. Beberapa orang. Sekarang survei dan yang tidak ada di satu arah dia. Iya. Tidak ada. Ini ada arah dari publik ini. Tidak ada tanggapan publik, Pak. Nah, itu kalau yang dilakukan di survei itu mirip-mirip seperti itu. Iya. Karena yang melakukan sendiri itu, ya kan? Misalnya si Pak Hasim yang calon di survei. Terus dia lakukan survei, pertanyaan di beberapa kecamatan, kalau ini satu calon, memang tambahkan Anda. Nah, ditulis itu sama ini, ya kan, kemauannya ini dan bagaimana, bisakah dia lakukan itu atau bagaimana, sehingga hasilnya itu
disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa kalau ini masyarakat mau ini, kayaknya masyarakat wah Anda kurang berwibawa, kurang apa dan sebagainya, ya itu Survei sudah melakukan itu internal sebagai pembanding yang dilakukan oleh DPP. Iya. Betul. Pembanding yang dilakukan DPP lakukan begini, dia bisa bantah. Kami juga melakukan begini, ya kan? Kami juga melakukan Sehingga begini. kayaknya agak lebih kuat mengusung semangat itu ya. Bisa lebih kuat karena masalah langsung. Karena ada langsung. Artinya banyak filternya. Iya. Tapi itu menurut saya baru itu yang melakukan. Tapi yang lain juga melakukan survei, tapi modelnya tidak seperti itu. Yang model seperti biasa, tapi masukannya itu menjadi bahan untuk si calon yang bersangkutan. Untuk satu bersangkutan menuju kepada kampanye dan seterusnya, ya kan? Bagaimana masalah di sini ini yang diinginkan, ya kau bicara nanti di situ seperti itu. Iya. Jangan keinginan masyarakat di sana mau ini, kau bicara lain. Mau orang di sana mau perahu tapi itu di gunung kau bicara perahu. Ya. Padahal yang mau perahu itu benar tempe. Iya. Baru kau bicara perahu di gunung Patri Sompet. Itu sudah marah ke situ. Makanya kita harapkan seluruh calon yang sudah mendapat surat tugas itu lakukan survei terhadap apa keinginan masyarakat terhadap calon yang kita inginkan, supaya Anda melakukan betul-betul hati-hati untuk itu, ya kan? Supaya nanti dalam kampanye ya jualanmu itu, jualanmu itu bahwa apa yang kamu jualkan ya sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Iya. Kira-kira gitu. Siap. Nah ini kan calon bupati itu Kak, dia pasti sangat berkaitan erat dengan masyarakat. Yeah. Beda kalau misalnya legislatif itu agak jauh mungkin, tapi kalau bupati itu sangat kita sangat berkepentingan. Nah P3 sendiri melihat itu bagaimana? Sama sebenarnya harapannya mau jadi caleg dengan Cakada. Harapan masyarakat itu sama. Harapan mau dibantu dan diperhatikan. Harapannya sama, mau didengar. Cuma kenapa ada perbedaan? Karena ruang kerja jadi dari orang caleg dengan bupati tidak sama. Kadang-kadang misalnya kalau kita mengikuti proses pileg misalnya, saya kerja 3 kecamatan, Mide. Kalau bupati tidak boleh, dia harus kerja semua kecamatan. Nah, tadi saya ingin menanggapi sedikit yang bahwa memang ada kegelisahan yang yang selama ini kita mengikuti atau memonitoring proses demokrasi terkait dengan lembaga survei. Karena memang banyak lembaga survei yang berkembang itu di mata publik atau di mata pengamat atau di mata politisi tidak kredibel lagi, sehingga tolak ukur menjadi tidak konsisten dalam mengukur figur dari kandidat tersebut. Nah, bagaimana menyikapi ini? Jadi dari proses kan ini orang mau jadi kepala daerah banyak calon nih, banyak calon. Misalnya calon A membawa survei, calon B membawa survei. Di situ kita bisa bandingkan. Oh, ternyata ini yang lebih kredibel menjadi tolak ukur. Itu kalau berbicara lembaga survei. Kalau berbicara mengenai interaktif masyarakat tadi di media sosial, ada tingkat kerumitan. Kenapa? Karena follower di media sosial itu belum tentu berdomisili di lokal. Bisa saja orang yang menanggapi calon kepala daerah itu justru orang Makassar, padahal cakadanya dari Takalar misalnya. Dia tidak nyambung ini kepentingan. Dia tahu ini cakada positif, harapannya orang Makassar karena dia bergaul di Makassar. Tapi belum tentu tanggapan ini keluar dari orang lokal tersebut. Ini tingkat kerumitannya karena tidak bisa dikanalisasi media sosial. Bisa saja kita tinggal di Takalar, tapi kita punya follower ada di Makassar misalnya. Begitupun sebaliknya, kita tinggal di Makassar, tapi follower kita ada di Goa. Karena tidak bisa diam ini. Ini yang rumit kalau parameter media sosial. Kalau interaktif mungkin terjadi.
ada percakapan di ruang publik kan, dia bisa menanggapi. Belum lagi misalnya faktor X misalnya, akun itu akun abal-abal, sehingga semakin rumit kita mengukur atau menjadikan parameter kandidat kalau kita memakai indikator itu, indikator media sosial. Karena biasanya media sosial dipakai untuk bagaimana meningkatkan tingkat popularitas seseorang karena menjadi perbincangan ruang publik. Ya, tetapi tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan, tingkat elektoral atau tingkat harapan masyarakat agak susah diukur lewat media itu. Ya, salah satu indikator terdekat adalah lembaga survei itu, tapi mungkin lembaga survei mungkin yang kredibel. Ataukah kita turun langsung? Ya. Ke toko-toko, partai memang yang turun langsung ke toko-toko untuk bertemu dengan toko-toko masyarakat, bertemu dengan stakeholder yang terkait dengan misalnya kepala desa, kepala dusun, yang terkait dengan politik lah. Di situ kita bisa dengar, di situ kita bisa lihat langsung bahwa positif tahu memang ini banyak tanggapan-tanggapan positif. Tetapi sekali lagi ini hanya parameter kecil yang kita bisa lakukan selaku utusan partai dalam mengukur calon kepala tersebut. Sehingga memang kita menyediakan, partai itu menyediakan wadah. Ke sini nih Ki. Waktu datang masuk ke partai tersebut, kita di situ kita uji, di situ kita lihat ada enggak surveinya, dipelajari. Oh di sini kelemahannya ini ternyata kan biasa itu lembaga survei begini. Seorang calon kepala daerah itu kalau menggunakan lembaga survei dia kasih ikut kita tetek bengeknya. Oh kebutuhan kecamatan ini, misalnya, atau dia bisa ikutkan dalam kuesioner itu tergantung keseriusan dari Cakada dan kecakapan dari Cakada itu dalam melakukan agreement dengan lembaga survei tersebut, sehingga kebutuhannya dari awal sudah terwakili, sudah dia bisa potret. Ini yang kita lihat, kalau dia terbuka kita lihat, oh ternyata ini pun masih parameter kecil karena banyak tahapannya kan dalam seleksi Cakada itu. Seperti itu mungkin. Dan itu ditentukan oleh pusat sebenarnya ya? Ditentukan. Jadi kita ini sebenarnya memfilter, menjaring. Berkurus lagi di pusat. Karena kalau salah kita menentukan di sini, dampaknya terhadap partai besar. Kenapa? Karena belum tentu pusat inginkan. Tapi beberapa partai tertentu, misalnya di P3, kita ini enak di P3. Kenapa? Karena salah satu petinggi partai ada di Sulawesi Selatan, di Waketum misalnya, kita bisa ajak diskusi. Oh ini cocok nih, kira-kira begitu ini cocok nih. Nanti saya komunikasi langsung dengan ketum, misalnya ini contoh. Tapi mungkin parameter ini tidak terjadi di partai-partai lain, dan jadi dia harus melakukan mekanisme partai secara bertingkat. Itu mungkin yang terjadi sehingga proses itu bisa lebih panjang dibanding P3 karena kita bisa bebas. Begitu ada putusan kita ajak komunikasi yang berkepentingan, misalnya Waketum, Waketum bisa diskusi langsung. Ini agak asik memang sih karena seleksi pilkada ini agak beda-beda di setiap partai. Agak beda, dan untuk sampai di ujung yang ditentukan itu. Tapi kalau saya sih harus cocok tadi. Saya tadi sampaikan itu supaya partai politik kita ini kreatif dalam mengapresiasi dinamika pilkada. Situasi, kondisi, dan strategi dan instrumen-instrumen pilkada hari ini itu kan masih 10 tahun lalu, 15 tahun lalu masih sama kan model-modelnya itu. Nah, mungkin perlu dikembangkan dengan kreatif, misalnya bagaimana partai ini mengelola pilkada ini dengan satu tadi misalnya yang survei satu tadi mekanisme publik. Mungkin kalau medsos tidak efektif, ya mungkin kita minta DPC-nya untuk eksekusi itu di daerahnya, dibikin dialog publik lah satu kali misalnya. Di kecamatan, masing-masing kecamatan bikin dialog publik, panggil masyarakat, ini ada ini datang ini mungkin ada kemarin pernah disurvei, bapak-bapak didatang ini
kami minta apa tanggapan Anda semua tentang tokoh ini. Nah, itu. Dan mungkin memang menentukan pusat kan, tetapi saya pikir pasti mereka membaca juga hasil-hasil kerja teman-teman pengurus partai di wilayah, di daerah, kan disodorkan ke pusat nih. Ini hasil persepsi publik, ini dari kecamatan ini tentang si kandidat A, kandidat B. Artinya demokrasi ini harus dikelola juga secara kreatif, Pak. Karena kenapa? Karena ini zaman ini bergerak terus ini. Agak susah, dan ke depan semakin saya bisa, mungkin ini prediksi saya, Pak, ya mungkin sangat subjektif. Ke depan orang-orang akan semakin merindukan partai politik yang dekat dengan masyarakat. Itu akan begitu, Pak. Kita lihat pemilu 55. Orang lebih tertarik masuk partai politik, masyarakat itu menjadi underbow partai-partai politik dibanding masuk ormas. Kenapa? Karena partai politik melayani. Nah, ke depan itu akan ada kerinduan masyarakat di situ. Kenapa? Sudah frustasi, Pak. Di bawah belum rindu ini. Belum rindu ini. Belum. Kalau ini mungkin belum sekarang. Tapi ke depan, nah, tetapi menuju ke sana memang perlu kita siapkan perlu memang persiapan partai politik itu. Bagaimana mendekatkan partai dengan masyarakat. Itu kan penting sekali. Termasuk juga mendekatkan partai dengan kandidatnya. Kan begini, setelah terpilih Pak Bupati, misalnya Wakil Bupati, itu sudah partai sudah terisolasi itu dengan ini. Iya. Sudah tidak bisa memberikan kontrol mungkin. Ada kasus begini-begini, partai sudah tidak bisa mengontrol kandidat yang menang itu, yang diusung itu. Mungkin itu juga perlu dipikir untuk menatap pilkada ini, bahwa P3 Golkar ke depan akan mengembangkan cara-cara begini. Tidak sekedar diusung, tapi harus juga diberikan masukan-masukan. Yeah. Karena kan biasanya setelah menang ini sudah tidak ada lagi urusan dengan masyarakat, tidak ada lagi urusan dengan partai politik. Yang ada urusannya ya DPR, karena soal anggaran. Nah, itu rutin, tapi itu dianggap sebagai rutinitas. Menurut saya itu prosedural demokrasi. Substansinya tetap jauh. Karena dia prosedural ya harus dilakukan, ketuk palu kan. Tapi tentang apa kontennya, itu substansinya sebenarnya. Itu. Bisa misalnya ke depan partai politik mengontrol calon bupatinya menang ini dalam misalnya soal deregulasi di daerah-daerah. Kan itu di daerah-daerah biasanya bupati-bupati itu paling banyak kalau mau mengukur pemihakan pemerintah daerah kepada masyarakat. Salah satunya indikatornya adalah berapa banyak perda yang dia bikin yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Yang biasanya itu banyak dibikin perda yang berkaitan dengan struktur daerah. Misalnya perda tentang kebersihan, perda tentang restrukturisasi organisasi, OPD, kayak gitu. Nah, bisa ke partai politik pengusung pemenang ini mendorong misalnya bupati yang dia dorong yang pemenang ini membuat perda yang memihak misalnya ke petani, ke nelayan, masyarakat pesisir, perlindungan bagi petani ini. Kan itu tidak ada, belum ada. Saya pikir kalau daerah melakukan itu, partai-partai politik melakukan itu, saya sangat optimis demokrasi lokal kita semakin membaik. Pelan-pelan akan membaik. Karena saya masih berharap bahwa tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Yeah. Nah, kalau situasinya ke depan bisa diperbaiki lebih responsif partai politik terhadap kebutuhan masyarakat ini, saya pikir sangat luar biasa. Kita masih optimis sekali bahwa partai politik ini akan menjadi akan menjadi institusi demokrasi yang efektif. Dia tidak hanya hadir sekali 5 tahun, dia tidak hanya hadir pada saat kandidasi pilkada, tapi memang partai politik memang memberikan hadir di setiap waktu. Bupati yang menang, dia terus backup, tidak terisolir dengan itu kan biasanya terjadi. Selesai dilantik udah enggak ini lagi kan. Harusnya kontrol dan masukan-masukan partai pengusung harus tetap jalan. Ya. Itu. Iya. Beberapa
perda yang sudah dibuat itu biasanya hanya ada di perpustakaan. Itu biasanya tidak jalan. Arsip. Ya, jadi arsip saya di perpustakaan DPR. Saya masuk itu banyaknya perda. Tapi ini perda jarang atau tidak? Nah, belakangan saya lihat DPR sudah melakukan sosialisasi, saya lihat ke beberapa orang. Ada sosper namanya. Ya, seperti. Nah, tapi untuk perda-perda yang mengikat seperti perda kebersihan itu agak kurang jalan kita lihat dan tidak masif. Misalnya ruang merokok tidak masif seperti yang kita yang ada di perda. Itu soal kebiasaan. Nah, seperti itu. Nah, apakah misalnya partai mendorong supaya anggota DPR-nya nanti ataupun nanti saya kembali lagi, ada beberapa program-program di masa lampau itu bagus, Pak. Cuma karena tidak diperdakan hilang. Karena tidak bisa dijalankan toh oleh bupati atau gubernur selanjutnya. Nah, bagaimana kira-kira nanti di programnya itu bisa diperdakan? Apakah Golkar sudah misalnya sudah melihat beberapa program yang sekarang ini itu bagus ini, kok bisa lanjutkan dan lain-lain seperti itu? Ya. Jadi kalau kontrol bupati atau gubernur yang sudah terpilih itu tidak akan hilang kontrol dari partai yang mengusungnya. Kenapa? Karena ada perwakilan kita di DPR. Seperti misalnya Golkar di provinsi ada 14 orang. Belum nanti dengan partai yang koalisi yang mendukungnya. Ya kan? Di Golkar memang itu anggota DPR itu merupakan perpanjangan tangan dari partai. Jadi apa yang dibahasakan di sana itu masukan dari partai politik. Misalnya keinginan masyarakat mau begini, bersuarakan di sana. Seperti ini. Dan tidak ada keputusan di sana yang dilakukan oleh anggota DPR tanpa sepengetahuan dari partai politik. Sehingga dengan demikian yang diusung itu tetap merasa dibekeni oleh fraksi atau anggota yang mendukungnya. Begitu pula sebaliknya, apa yang dilakukan oleh gubernur atau kepala daerah tentu sejalan dengan apa yang didirikan oleh partai yang mengusungnya. Musuhnya ya. Ya, harus begitu. Dan itu tetap seperti sekarang yang dikawal. Nah, kita lihat saja Presiden Jokowi, kan? Yang membacking itu kan PDI Perjuangan akhir-akhirnya lewat yang backing justru Golkar. Justru Golkar itu. Ya begitu pula di sini. Jadi ya saya 15 tahun di provinsi. 20 tahun. Jadi memang tidak pernah kita lepas untuk itu. Jadi di fraksi itu merupakan perpanjangan partai. Betul? Perpanjangan partai di DPR. Jadi apa yang dibahasakan di sana itu bahasa partai. Bahasa partai itu yang keluar situ. Dan apa yang dilakukan itu memang sesuai dengan apa yang kejadian di masyarakat. Cuma kendalanya sekarang ini anggota DPR kita itu terlalu sabar, banyak yang sabar. Artinya tidak bisa ngomong. Aduh. Tidak bisa ngomong, beda dengan zamannya kita dulu. Memang yang masuk di sana memang tahu persoalan dan bisa bicara dan bisa membuka pendapat dan ada solusi. Iya. Sekarang ini bicara di sana, iya saja. Disuruh bicara belum tentu dia mau bicara. Karena yang datang itu ya maaf saja kan. Iya. Ada anak bupati, ada anak yang banyak uangnya masuk. Oh betul. Jadi itu yang dan semua terjadi begitu Pak. Bisa dilihat sekarang anggota DPR yang masuk ini, kalau ada yang mau meneliti siapa yang mau bicara dan sebagainya bisa kelihatan. Iya. Itu tugasnya media itu. Kualitas anggota DPR sekarang dan yang kemarin itu seperti itu. Seperti itu. Ya, termasuk di Golkar. Ada beberapa yang memang tidak bisa. Saya kata orang bilang kenapa ini, memang sungguh saya tidak mau bicara. Ini banyak Pak. Banyak yang di Golkar dari 13 kemarin itu paling 5 orang bisa bicara. Yang lainnya sabar. Weh.
Bayangkan begitu. Iya. Ini juga agak susah Jadi diganti makanya karena hasil ada pilihan masyarakat. Ada usul dulu itu supaya itu tertutup. Ini kan terbuka, tertutup artinya partai yang punya Yang kewenangan tentukan. penuh untuk menentukan nomor urut kan gitu. Kalau itu jadi berkualitas itu anggota DPR, ya kan? Berkualitas itu DPR. Dan programnya bupati atau gubernur bisa jalan dengan kontrol dari situ. Jadi tidak lepas antara yang mengusung dengan yang diusung, Ya. ya kan? Seperti itu. Siap. Dari P3? Jadi saya sepakat ya bahwa partai politik itu pilar demokrasi. Itu kita harus sepakat. Karena memang tanpa kehadiran partai politik kita tidak bisa bikin apa-apa juga. Mau pilih presiden tergantung partai politik misalnya. Begitu juga dengan kepala daerah. Cuma problem yang utama seperti ini. Kadang-kadang itu platform partai diteruskan oleh fraksi yang ada di DPRD. Sampai pesannya, sampai instruksinya bahwa seperti ini jalankan. Tetapi karena di lingkungan DPRD itu kolektif kolegial, akhirnya platform partai salah satu partai itu tidak bisa jalan. Kenapa? 9-nya tidak mau. Nah, seperti itu. Nah, misalnya taruhlah tapi saya memang melihat garis-garis petunjuk dari salah satu partai, misalnya kayak Partai Golkar. Kita pernah lihat waktu hak angket itu betul-betul tertib, dari partai rapat masuk fraksi jalankan di DPR kebijakan-kebijakan apa. Tapi kadang-kadang kita mengusung kepala daerah taruhlah partai pengusung ini punya platform partai yang punya manfaat memang buat masyarakat, diyakini bahwa punya manfaat. Tetapi begitu diteruskan ke fraksi iya, belum, artinya semua berjalan mulus ini sampai ke DPR kan. Tapi pada saat mau diputuskan melalui bentuk peraturan daerah misalnya, ternyata tidak, banyak fraksi juga tidak setuju. Kenapa? Misalnya itu bukan platform partai saya. Ini bisa terjadi seperti itu karena keputusan membuat perda itu, karena perda itu kan ada dua sumbernya. Kita usulkan dari DPRD atau kan memang kebijakan dari eksekutif. Taruhlah ini tadi bersumber dari partai, berarti usulan dari DPRD. Nah, dalam usulan tersebut, partai yang diutus partai yang menunjuk fraksi dan fraksi yang menunjuk anggota DPR harus pintar bagaimana menggolkan ini kebijakan, karena sifatnya kolektif kolegial. Harus walaupun dia mampu berkomunikasi dengan bagus, programnya juga bagus, tidak akan jalan juga. Tidak akan jalan juga. Sehingga memang ada tingkat kesulitan di situ. Iya. Kalau banyak sabar bagaimana bisanya, Pak ya? Apalagi kalau kebanyakan sabar, susah lagi. Di sana kan ilmu meyakinkan orang. Iya. Kalau tidak bisa meyakinkan orang, susah diterima itu kita punya usul. Apalagi kalau orangnya sabar, susah. Tidak apa maunya tidak tahu. Oke, kayaknya ini kita sudah sampai di penghujung ini, Kak Karim. Mungkin sebentar kita minta dulu beberapa closing statement dari bapak-bapak ini. Kita mulai sajalah. Jadi kita berharap tema kita tentang tema kita, Kak. Baru atau pilkada tuh? Bisa tuh. Ya, silakan, Kak. Jadi menghadapi pilkada serentak ini, memang dari partai P3 itu menitik beratkan pada seluruh tahapan, baik itu pendaftaran, di uji kompetensi, maupun di rapat tertutup di pleno partai. Kita tentukan bagaimana mendengar saran dan masukan teman berdasarkan daripada bahan-bahan yang telah kita terima dari seluruh kandidat yang ada, baik itu di tingkat kabupaten kota maupun provinsi. Karena fit and proper test atau uji kelayakan ini ditarik dari kabupaten kota, diseleksi di kantor DPW dan melibatkan unsur pimpinan pusat dan DPP, sehingga memang kita bisa putuskan hari itu juga
calon yang kita betul-betul yakini bahwa mampu mewakili masyarakat banyak, mampu mewakili kita dan program kerja partai, sehingga mampu berjalan dengan baik melalui tahapan yang sangat ketat sehingga bisa menghasilkan atau melahirkan satu pemimpin yang amanah, membawa harapan besar masyarakat di kabupaten kota maupun provinsi. Begitu. Siap. Silakan dilanjut. Wow. Tentu saya berharap teman-teman yang dari Partai Golkar yang mendapat surat tugas dalam pilkada ini, saya berharap dia bekerja maksimal sehingga dengan demikian pada pilkada yang akan datang paling tidak 70% dimenangkan oleh Partai Golkar. Tinggi. Mulai sekarang dia sudah jalan. Iya, sudah jalan. Dia Sudah lama jalan. Sudah lama jalan. Dan sudah Sinyal nih persiapan, P3 ini. Pembangunannya sudah jalan sehingga dengan demikian target 60% bisa 70% bisa dimenangkan oleh Partai Golkar. Yang penting ya jaga kesehatan, jaga ritmenya, jangan sampai di ujung Kehabisan napas. tidak berarti. Jadi dia ini kan ibaratnya ini pelari 10.000, sekarang maraton. baru mulai mau start. Tapi Golkar sudah mempersiapkan lebih awal. Iya. Jadi sudah ada itu, sehingga nanti tahapan-tahapannya itu harus dilewati, sehingga pada saat terakhir nanti napas tetap masih utuh, sehingga 70% kemenangan insya Allah bisa dicapai. Iya. Siap. Sangat menarik ya, karena Partai Golkar sembari juga meyakinkan masyarakat mulai dari tadi. Langsung Kakak sebagai Ya, kalau saya sih tetap pada posisi semula bahwa kita tentu berharap partai politik mengembangkan cara-cara kreatif dan demokratis di dalam menjaring calon-calon kepala daerah. Karena esensi dari demokrasi itu adalah salah satunya adalah partisipasi masyarakat publik dan keterbukaan partai politik dalam mendorong pelibatan masyarakat publik dalam pengambilan keputusan-keputusan publik. Misalnya dalam kandidasi ini, partai politik harus mendorong masyarakat terlibat dalam menentukan siapa yang diusung P3, siapa yang diusung oleh Golkar. Nah, kita berharap itu akan dimulai kembali oleh partai-partai politik lokal kita di Sulawesi Selatan ini. Karena apa? Karena apapun argumennya, saya kira partai politik harus pasti takdirnya harus tetap ada, tetapi kan kita tidak mau kehadirannya tidak ada perubahan bagi masyarakat. Itu kan sangat disayangkan. Jadi untuk merubah masyarakat, maka partai politik juga harus merubah strateginya, merubah tata caranya, bukan sekedar mencari pemimpin dan mengejar kursi-kursi kekuasaan, tetapi memang partai politik memang menghadirkan pemimpin-pemimpin berkualitas di daerah-daerah. Karena apa? Karena perannya sangat strategis, pilar utama demokrasi kita, dan dia menjadi filter dari seleksi kepemimpinan ini. Partai itu yang filter sebenarnya, bukan masyarakat. Masyarakat apa yang dituju partai, itulah yang dipilih masyarakat. Nah, sebagai filter tentu harus solid, tentu harus bagus. Yang namanya filter kalau tidak bagus, gampang robek, dan ketika robek, tai itu yang masuk. Itu. Filter harus berfungsi baik, saya pikir. Partai politik harus benar-benar berfungsi sebagai filter supaya kepemimpinan yang dihadirkan dari hasil pilkada ini adalah kepemimpinan yang memang untuk pengabdian dan mengurus masyarakat kita. Saya pikir itu, Pak. Siap. Terima kasih atas closing dari ketiga narasumber kita, dan nampaknya sudah sangat lengkap ya untuk Tribuners. Nah, ini adalah akhir pertemuan kita, dan jangan lupa untuk nonton acara-acara kita selanjutnya, program-program kita, dan jangan lupa juga untuk tetap mengikuti perkembangan berita terkini di website dan medsos Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Betul.